Video kali ini saya mau bagiin um, apa sih itu spiritual awakening, apa sih itu kebangkitan spiritual, apa sih itu um, apa sebenarnya spiritual itu ya. Kebanyakan sekarang ini orang membayangkan hal-hal yang tidak mereka ketahui, maka spiritual itu adalah mengetahui keterhubungan kita dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita detak jantung, yang memberikan kita keseluruhan alam semesta ini. Ya, itulah namanya kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu jika sudah terbangun, maka semua yang ada di alam semesta ini akan terhubung dengan batin kita, dengan rohani kita, ya. Rohani kita itu tidak berbasis dari hal-hal yang diberikan pada saat kita lahir, ya. Secara alam bawah sadar kita dibesarkan oleh orang tua, kita dibesarkan oleh keadaan lingkungan, tapi kita tidak sadar apa yang kita lalui, apa jati diri kita, identitas yang diberikan dari mulai kita lahir sebelum kita awakening, sebelum kita bangun secara spiritual. Itu adalah alam bawah sadar ilusi, ya. Ilusi, kita hanya mengikuti semuanya berdasarkan bayangan ilusi, ya. Jadi setelah kita bangun, kita tahu bahwasannya kita berada di mana, apa tujuan kita, kenapa kita dilahirkan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab setelah kita mengaktifasi spiritual kita, ya. Jadi spiritual itu adalah kunci yang memang harus dibuka oleh tiap-tiap individu. Itu adalah kunci keberhasilan agar kita mengetahui jalan takdir, tujuan hidup, kenapa kita dilahirkan, pengenalan diri. Jadi kita harus mengenal jiwa kita, kepada siapa kita harus terhubung, ya. Kita harus terhubung dengan koneksi ilahi, kalau katanya itu koneksi ilahi. Jadi saya di sini tidak akan menggunakan kata-kata yang rumit karena agar bisa dicerna. Jadi buat kalian yang menonton video ini, mungkin ya kalau kalian suka dengan penjelasan saya, terima kasih. Ya, boleh subscribe ataupun like dan komen, ya. Komen apapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian, bahwasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan datang dari dalam diri kita, ya, dari dalam diri kita yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kita harus mengenal, ya, diri kita sendiri, apa sebenarnya yang menjadi kemauan, keinginan, ataupun itu kebutuhan kita. Jadi spiritual itu sangat penting, ya, sangat penting untuk menyeimbangkan di antara baik dan buruknya hidup kita, ya. Jadi spiritual itu adalah kunci untuk, ibarat kata, itu adalah kendaraan kita sampai kita tua nanti, sampai kita mati nanti, sampai kita kembali kepada ilahi yang memang menciptakan kita dalam keterbatasan fisik ini, ya. Jadi kita adalah jiwa ataupun roh yang ditiupkan ke dalam fisik. Nah, saat ini fisik saya adalah Jenny, saya lahir di satu kota, gitu kan. Nah, setelah kita sudah bangkit secara spiritual, kita akan cerdas, kita akan tahu segalanya. Apapun yang ingin kita tahu, kita akan
apapun yang tidak kita ketahui, kita akan tahu dengan sendirinya. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kalau kata orang-orang itu banyak ya versinya, banyak versinya. Versinya itu kayak satu contoh ya, indra keenam. Oke, itu adalah mata batin ya. Itu salah satu dari kata spiritual ya. Jadi banyak orang mengatakan dengan yang berbeda dengan kata-kata nama yang berbeda, bukan kata-kata, nama yang berbeda. Indra keenam ya, ada yang bilang mata ketiga, ada yang bilang mata batin ya, ada yang bilang pengenalan diri, kita tahu jiwa kita yang terdalam ya, kenalin diri kamu katanya gitu, kenalin diri kamu ya, saya ini sebenarnya apa sih mau saya gitu kan. Jadi saya di sini bikin video yang memang relax ya, jadi biar yang menonton juga nangkep maksud dan tujuan saya membuat video ini ya. Jadi biar nggak kemana-mana, biar nggak jalan-jalan, jadi kalian tahu poinnya, kalian tahu intinya. Kecerdasan spiritual yang kita dapat itu membuat suatu perluasan wawasan ya, wawasan itu tuh menjadi luas. Kita jadi tahu apa itu kuantum, kita jadi tahu apa itu sebenarnya mata ketiga ya, gimana cara mengaktifasinya, apa kinerja DNA, dan DNA kita itu berasal dari mana. Jadi kita akan tahu dan kita akan terhubung dengan semuanya. Jadi kita sudah tidak menggaruk kepala yang bahwasanya kita cuma mendengar omongan orang, oh omongan orang begini begono. Enggak, kita sudah enggak seperti itu. Kehadiran saya di sini membuat video ini adalah membuat agar kalian semua yang menonton video ini menjadi tahu dan bisa secara individu kalian mandiri. Oke? Kalian harus mandiri dengan jiwa kalian masing-masing. Dan hanya kalian yang mengetahui jiwa kalian. Kalian mengetahui secara sadar apa yang kalian alami dari kecil, apa yang kalian jalani, apa yang diberikan orang tua kalian, dan kenapa kalian besarnya menjadi seperti apa yang kalian sekarang alami, dan bagaimana cara merubah itu. Nah, disitulah kita harus mengaktifkan mata ketiga kita. Oke, di video berikutnya nanti akan saya berikan cara-cara bagaimana untuk mengaktifasi mata ketiga dan bagaimana kelanjutannya ya. Jadi satu persatu kita memberikan pengenalan spiritual itu adalah mengenal jati diri kita, mengenal siapa kita, kenapa kita dilahirkan, dan lingkungan yang membentuk kita ya. Jadi kita harus secara sadar bahwasanya kita bangun, matahari akan tetap terbit dan dia akan tetap terbenam pada tempatnya. Oke. Itulah kecerdasan ilahi yang paling mendasar, di mana kita tidur tapi nafas kita tidak tidur ya. Jadi nafas kita akan selalu ada di dalam fisik kita ya, karena kalau nafas kita sudah lepas dari fisik berarti kita sudah melepaskan jiwa kita dari fisik, keterbatasan fisik ini ya. Oke. Nah, jadi jika dikaitkan ya, nafas itu adalah roh, oke? Nafas adalah roh. Keilahian kita itu adalah berpusat di detak jantung, karena detak jantung itu ritme alam semesta yang diberikan untuk mengalirkan metafisik kita, untuk mengalirkan kita secara fisik. Jadi fisik kita ini bisa beraktivitas, bisa bergerak karena adanya jantung ataupun hati ya. Kalau dengan saya itu. Jadi keterikatan kita dengan jantung dan keterikatan kita dengan nafas, dua hal itu, dan juga fisik kita
itulah yang secara sadar dasar sadar ya saya baru dapat dasar dari kehidupan ya. Jadi dasarnya apa? Kita harus sadar ya bahwasanya sang pencipta alam semesta ini ada, diciptakan sama seperti kita ada diciptakan di dalam semesta. Jadi semuanya akan terhubung dan semuanya akan terkoneksi, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi tetap semangat, oke? Tidak usah banyak pertanyaan-pertanyaan yang ngejelimet karena kita harus mengendalikan pikiran kita, ya. Karena pikiran itu ada yang positif, ada yang negatif, ya. Jadi kita akan terbawa dengan arus pikiran yang benar-benar bergelombang. Dan di video berikutnya mungkin kamu bisa cari-cari video ya dimana kita bisa mengendalikan pikiran kita, bagaimana cara kita untuk mengendalikan pikiran ya. Jadi emosi, pikiran dan emosi, agar kita tahu kita hanya mengamati pikiran dan emosi itu muncul ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin di sini aja saya bisa berbagi video tentang dasar-dasar dari kesadaran ya. Oke, secara sadar, secara spiritual. Oke, sampai ketemu lagi. Dan bila kamu senang dengan videonya boleh subscribe, bisa like and comment and share. Mungkin berbagi dengan teman-teman kamu ataupun keluarga kamu yang mungkin secara kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.